Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kalian dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat selalu. Oke, untuk sesi hari ini nanti kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini nanti kita akan membicarakan dua hal, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang kedua adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis ya. Pastikan kalian masih mengingat, kalian memahami. Setelah itu kita masuk di sesi hari ini tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik, para peserta didik, kita lanjut ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah itu balance ya, atau serasi, selaras dan seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang itu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seseorang. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban-kewajiban yang dapat diuraikan di bawah ini atau sebagai berikut. Satu, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini merupakan akibat dari pelalaian atau pengingkaran kewajiban yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu warga negara ataupun pemerintah, yang dapat dipicu oleh beberapa faktor. Ada dua faktor di sini. Yang pertama adalah atau A adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Satu atau A, sikap egois. Dua, rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan. Tiga, sikap tidak toleran. Empat, penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Sekarang masuk ke faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri seseorang yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Satu, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dua, adanya kesempatan. Tiga, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Empat, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. 5. Aparat hukum yang sewenang-wenang. 6. Penyalahgunaan teknologi informasi. Dan yang 7 adalah kesalahan implementasi dalam menerapkan norma hukum. Itu yang satu, penyebab terjadinya pelanggaran hak ya. Kemudian 2, kasus pelanggaran hak warga negara. Hubungan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu positif. Ada sesuatu yang dapat menimbulkan sengketa, baik itu individu ataupun kelompok. Sengketa yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara, baik yang disebabkan oleh warga negara ataupun pemerintah. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara misalnya satu atau A, terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Contoh yang kedua atau B, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh yang ketiga adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Padahal
dalam pasal 28A sampai 28C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Contoh yang keempat adalah tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 itu menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Baik, para peserta didik, setidaknya pasti memahami apa yang sudah saya sampaikan ini. Oke, lanjut. Contoh yang kelima adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Contoh yang ke-6, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, atau perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Kemudian misalnya kita ambil contoh yang terakhir, mengabaikan tugas piket kelas ataupun tugas-tugas sekolah lainnya. Setiap siswa itu mendapatkan tugas piket kelas. Petugas piket harus datang lebih awal untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Namun ada juga yang tidak mau menjalankan kewajibannya. Siswa tidak melaksanakan ini berarti mengingkari kewajiban sehingga melanggar hak teman-temannya untuk nyaman di kelasnya. Itu contoh untuk siswa ketika kita sudah pembelajaran tatap muka. Oke ya, mudah-mudahan materi sesi hari ini mudah diterima, mudah dipahami, dan nanti pada sesi berikutnya kita akan membicarakan atau membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, nanti di Office 365 kalian bisa menyimak beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian selalu semangat belajar dari rumah. Tetap sehat, jaga kondisi kalian, ikuti himbauan pemerintah Prokes 5M. Sehat untuk kamu, sukses untuk kalian semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.